Dunia tidak pernah benar-benar sunyi dari konflik. Dari era perang dingin hingga ketegangan geopolitik kontemporer, bangsa-bangsa dunia harus menghadapi ancaman nyata bagi keamanan dan perdamaian global. Di Timur Tengah tercatat sedikitnya 45 konflik. Di Afrika 35 konflik bersenjata. Di Asia 21. Dan di Eropa 7. Ratusan ribu orang sudah meninggal akibat konflik. United Nations atau kita kenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mandat untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Tahun ini, organisasi yang paling legitimate ini merayakan usia yang ke-80 tahun. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh PBB mampu menjalankan mandatnya untuk menciptakan perdamaian dunia dan keamanan internasional. Saya, Yuris Purwadi Hermawan, dosen hukum internasional di Universitas Katolik Parahyangan. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945, ditandai dengan penandatanganan Piagam PBB. Inisiasinya muncul pada bulan April 1945 ketika 50 negara berkumpul di San Francisco untuk merumuskan jalan terbaik mengakhiri Perang Dunia Kedua dan menciptakan perdamaian yang langgeng di masa depan. 50 negara ini yang kemudian akhirnya menyepakati Piagam PBB yang menjadi tanda berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran, wewenang, dan tanggung jawab PBB ditegaskan dalam ayat 1 Piagam PBB. Dalam ayat tersebut, PBB dibentuk untuk tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, PBB menggalang upaya kolektif bersama seluruh bangsa, seluruh anggotanya untuk mewujudkan perdamaian dunia dan menghalangi mereka yang akan melakukan agresi dan melanggar hukum internasional. Secara prinsip, PBB terbuka bagi semua negara yang mencintai perdamaian dunia dan berkomitmen bersama-sama dengan anggota PBB yang lain untuk bekerja sama menciptakan perdamaian. Secara prosedural, rekrutmen anggota PBB dimulai dengan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, dan ini wajib sifatnya. Setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB akan menyelenggarakan sidang untuk menetapkan keanggotaan dari negara tersebut. Minimal harus mendapatkan 2/3 suara dari seluruh anggota PBB. Keuntungannya apa? Pertama tentu saja adalah pengakuan internasional terhadap negara tersebut. Yang kedua, negara tersebut akan mendapatkan akses bantuan dari badan-badan PBB yang ada, seperti WHO, seperti UNDP, WFP, FAO, dan organisasi yang bernaung di dalam PBB. Ada satu cerita Palestina yang sampai saat ini sekalipun sudah mendapat dukungan dari 147 anggota PBB, namun tidak bisa menjadi anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa? Karena pada tahun 2024 Amerika Serikat memveto rekomendasi Dewan Keamanan PBB untuk Palestina. Dewan Keamanan PBB adalah organ penting dalam PBB yang bertanggung jawab langsung dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Anggotanya hanya 15, dan dari 15, 5 anggota tetap. Kenapa sedikit? Karena pada tahun 1945, pemimpin-pemimpin PBB berpikir bahwa dengan jumlah anggota yang terbatas, Dewan Keamanan PBB akan bergerak dengan cepat, efektif, responsif terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam kedamaian dunia. Kenapa hanya 5, dan 5 itu punya privilege untuk memiliki hak veto? Jawabannya sederhana, karena pada waktu itu 5 negara tersebut adalah pertama, kontributor utama dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan tentu saja diyakini peran mereka sangat penting
dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ya, banyak pakar hubungan internasional menilai bahwa PBB telah gagal. Buktinya saya kira di depan mata kita. Pertama, perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung sejak 2022, hari ini belum ada ujungnya. Dan bahkan orang tidak bisa melihat kapan akan dimulai negosiasi untuk perdamaian. Tahun 2023, kita menyaksikan bagaimana Israel menginvasi Hamas, bangsa-bangsa Palestina di Gaza. Dan sampai hari ini 55.000 orang sudah meninggal. Orang belum bisa melihat gimana ujungnya. Tentu saja masih banyak konflik-konflik yang lain di Afrika, di Asia, di Eropa itu sendiri, dan termasuk juga di Amerika Selatan. Pertanyaannya adalah, sudahkah berhasil PBB? Para pakar hubungan internasional melihat terlalu sulit saya kira untuk PBB menjalankan perannya, dan salah satu penjelasannya adalah karena dunia saat ini masih didominasi oleh negara-negara superpower, negara-negara major power. Dan bahkan dulu ketika membayangkan bahwa 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB seharusnya bisa efektif untuk menanggulangi ancaman-ancaman, nyatanya ketegangan, persaingan di antara mereka justru menjadi sebab dari konflik itu sendiri. Kalau kita hanya melihat pada kasus perang yang terjadi antar bangsa, PBB mungkin gagal. Tapi kita jangan lupa bahwa PBB juga telah melakukan banyak hal. COVID-19, orang tahu. WHO, bagaimana dia memimpin bangsa-bangsa dunia untuk mengatasinya. FAO, mencoba bekerja untuk menyediakan pangan di seluruh dunia. UNICEF, sangat concern terhadap anak-anak. Dari sisi ini saya kira kita harus mengapresiasi PBB. Sekalipun dia gagal untuk mencegah perang, namun pembangunan di antara bangsa-bangsa tetap bisa berlanjut. Dan tentu saja ini karena prestasi PBB. Nah, peran apa yang bisa dilakukan oleh PBB? Jadi saya melihat pada hari ini yang sedang kita lihat sebetulnya adalah situasi yang berbeda antara sistem politik internasional pada tahun 45 dan sistem internasional pada tahun 2025. Pada waktu itu situasinya adalah yang disebut dengan state dominated system. Sistem di mana negara-negara sangat mengontrol hubungan internasional. Tetapi yang terjadi pada hari ini adalah apa yang sejumlah pakar menyebutnya multilateralism 2.0, yaitu di mana peran aktor atau negara mulai bermunculan dan memainkan peran yang sangat signifikan. Sistem pada hari ini berbeda dengan kondisi tahun 1945. Peran atau negara harus diakui menjadi sangat penting. Dan sayangnya PBB yang hari ini belum merepresentasikan sebuah organisasi yang memberi ruang bagi peran aktor-aktor non-negara. Kalau misalnya kita mau fight dengan climate change, aktor-aktor negara seperti korporasi wajib untuk dilibatkan dalam pembuatan keputusan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, mempromosikan kesehatan, aktor-aktor ini memiliki kepakaran yang perlu dilibatkan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdapat pro kontra terkait dengan penggunaan hak veto. Yang kontra menyebut bahwa hak veto itu merusak kredibilitas PBB. Termasuk di dalamnya adalah justru memperpanjang konflik di antara bangsa-bangsa. Contoh yang paling simpel adalah kasus Rusia-Ukraina, kasus Israel-Hamas. Setiap upaya untuk memulai negosiasi selalu diveto, dan ini saya kira mencederai proses. Namun demikian, argumen yang pro mengatakan bahwa hak veto bisa memaksa negara-negara pemegang veto untuk bekerja sama, bersikap rasional. Termasuk di dalamnya adalah mencegah aksi-aksi unilateral. Saya sendiri melihat bahwa hak veto perlu tetap dipertahankan, namun dengan syarat bahwa negara-negara yang memilih hak veto harus bersikap rasional, harus bersikap objektif, mementingkan kepentingan global daripada kepentingan nasional mereka sendiri. Terdapat juga usulan bahwa pemegang hak veto dalam Dewan Keamanan PBB perlu ditambah
Dan tambahan itu nanti memperhatikan pada perwakilan benua atau kawasan yang ada di dunia ini. Jadi misalnya di Afrika perlu tambahan 1 atau bahkan 2. Di Asia perlu tambahan 1 atau bahkan 2. Di Amerika Selatan perlu tambahan 1 atau mungkin juga 2. Dan tentu saja termasuk untuk kawasan Eropa. Tambahan ini akan memungkinkan sistem pengambilan keputusan menjadi lebih baik, menjadi lebih fair, lebih objektif, dan sekaligus menahan diri pemegang hak veto lama untuk terus mengontrol proses pembuatan keputusan dalam Dewan Keamanan PBB. Masyarakat internasional saat ini terbelah dalam melihat peran PBB. Sebagian masih percaya, sebagian lain justru kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan kepada PBB. Mereka yang kehilangan harapan termasuk di dalamnya adalah bangsa-bangsa yang sangat menderita akibat konflik yang terjadi, sementara PBB tidak melakukan banyak hal. Taiwan, contoh bangsa yang lain, yang mengharapkan bahwa PBB seharusnya bisa berperan lebih untuk mendukung negara tersebut menjadi negara independen, diakui oleh seluruh dunia. Nyatanya, PBB tidak melakukan banyak hal. Mereka yang masih menaruh harapan terhadap PBB justru sebaliknya melihat bahwa bagaimanapun masyarakat internasional butuh organisasi internasional dengan kekuatan yang legitimate, dengan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat secara global, dan artinya semua negara harus tunduk kepada keputusan PBB. Kalau tidak ada organisasi internasional, coba bayangkan konflik bagaimana kita bisa redam. Yang pertama, bahwa PBB harus bisa membuktikan keberhasilan. Satu flagship yang bisa membuat masyarakat internasional kembali percaya kepada PBB. Misalnya SDGs, Sustainable Development Goals, target tahun 2030 betul-betul bisa diwujudkan. Yang kedua, saat ini sedang bergulir yang namanya UNIT, usulan reformasi PBB pada usianya yang ke-80. Di antaranya adalah memperbaiki cara kerja organisasi, efisiensi kerja organisasi, efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuannya. Di tengah terbatasnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan, PBB harus menjadi lebih efisien secara internal. Yang ketiga, untuk menunjukkan integritas, PBB harus kembali bisa merangkul negara-negara berpengaruh di dunia. Negara-negara yang memiliki power yang lebih besar daripada negara-negara yang lain. Termasuk di dalamnya, di antaranya adalah Amerika Serikat. Tentu saja Rusia, China, Inggris, dan Perancis sebagai pemegang hak veto. Sekjen PBB dapat merangkul kembali 5 pemegang hak veto pada hari ini untuk bertindak rasional, objektif, dan mengedepankan kepentingan global. Yang keempat, PBB dapat bekerja sama dengan organisasi regional seperti ASEAN, African Union. Organisasi-organisasi regional adalah organisasi yang tahu persis situasi dan kondisi di kawasan. Dan kerjasama yang efektif antara PBB dan organisasi regional akan mendukung efektivitas dan efisiensi kerja-kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam usianya yang ke-80 tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa barangkali belum berhasil memenuhi harapan seluruh masyarakat internasional. Namun demikian bukan berarti bahwa PBB harus berhenti di sini, harus dibubarkan karena ketidakmampuannya. Justru karena kita melihat bahwa tantangan dunia semakin kompleks, masalah-masalah di dunia semakin banyak, pada saat itulah kita harus melihat pentingnya lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara normatif memiliki kompetensi, memiliki kewenangan, peran yang sangat vital untuk mewujudkan perdamaian dunia. Yang harus dilakukan sekarang tentu saja adalah
bagaimana memberikan dukungan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan kompetensi normatifnya. Dengan demikian, perdamaian dunia akan tetap bisa diupayakan.